Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga di hari yang cerah ini anak-anak ibu tetap ceria dan semangat ya. Iya, di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak ibu sudah sarapan apa belum nih? Sarapan apa tadi ya? Pakai lauk apa? Alhamdulillah, kita patut mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran kedua di kelas 6. Baiklah, kita kembali mengingat pelajaran kita yang lalu yaitu mengenai manfaat hewan. Adapun hewan itu dapat dimanfaatkan yang pertama sebagai bahan makanan, yang kedua sebagai bahan pakaian, kemudian sebagai bahan obat-obatan, juga hewan itu bisa dimanfaatkan untuk diambil tenaganya, dan berikutnya hewan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Nah, anak-anak ibu perhatikan gambar ini adalah gambar seekor sapi. Nah, ini adalah salah satu contoh hewan yang memberi manfaat bagi manusia. Di antara manfaat sapi tersebut bagi manusia, yang pertama adalah diambil dagingnya, kemudian diambil susunya, dimanfaatkan tenaganya, dan juga tanduknya bisa dijadikan untuk hiasan. Nah, kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Untuk belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, terkait keadaan perekonomian dan sumber daya alamnya, anak-anak ibu bisa baca di buku tema 1 halaman 67 sampai 70. Jadi anak-anak ibu silakan baca buku temanya, baca dan pahami, kemudian ingat-ingat fakta-fakta yang ada dalam materi bacaan tersebut. Setelah membaca materi tentang perekonomian dan sumber daya alam yang ada di negara-negara Asia Tenggara, anak-anak ibu nanti dapat mengisikannya ke tabel berikut. Yang mana pada tabel ini yaitu nanti kita akan menuliskan negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang ada pada buku sumber tersebut. Kemudian apa sumber daya alam masing-masing negara tersebut. Contohnya, di Indonesia sumber daya alamnya banyak menghasilkan ikan dan hewan laut lainnya. Kemudian juga sebagai bahan tambangnya ada menghasilkan emas, tembaga, dan batu bara. Perekonomian penduduk Indonesia juga sangat terbantu oleh usaha peternakan. Umumnya penduduk yang berada di daerah pedesaan membuat usaha peternakan untuk membantu perekonomiannya. Beberapa usaha peternakan yang digiatkan oleh penduduk di pedesaan contohnya usaha peternakan ayam, usaha peternakan sapi, dan usaha peternakan kambing. Usaha peternakan sangat membantu meningkatkan perekonomian penduduk. Namun, apabila usaha perekonomian tidak terkelola dengan baik, maka bisa mengakibatkan hubungan dengan masyarakat menjadi terganggu, seperti cerita berikut. Nah, ini adalah sebuah teks bacaan yang berjudul Peternakan Ayam Randi. Mari sama-sama kita baca teks bacaannya. Randi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayam itu. Peternakan ayam Randi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Randi memiliki peternakan ayam petelur.
Secara teratur, Randi mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk kemudian disimpan di salah satu toko. Randi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia berusaha agar penduduk mau menerima keadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Randi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Dari cerita peternakan ayam Randi tadi, kita akan belajar membuat simpulan paragraf. Bagaimana membuat simpulan paragraf? Begini langkah-langkahnya. Anak-anak ibu perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, anak-anak ibu baca paragraf secara keseluruhan dengan teliti. Berikutnya, anak-anak ibu temukan ide pokok dalam paragraf tersebut. Kemudian, anak-anak ibu gunakan pendapat setelah anak-anak ibu membaca paragraf tersebut dan hubungkan kalimat pertama dan terakhir paragraf. Oke, anak-anak ibu sudah paham caranya kan? Mari kita coba praktikkan. Kita akan coba mempraktikkan menyimpulkan atau membuat simpulan dari paragraf pertama. Kita baca sama-sama kembali paragraf pertama dari teks cerita peternakan ayam Randi. Randi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayam itu. Nah, sekarang ayo anak-anak ibu baca paragrafnya dengan teliti terlebih dahulu. Kemudian tentukan ide pokoknya. Anak-anak ibu pada pertemuan sebelumnya sudah belajar cara menemukan ide pokok kan? Setelah ditemukan ide pokok, anak-anak ibu digunakan pendapatnya untuk menghubungkan kalimat pertama dengan yang terakhir. Nah, baiklah, tugas pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, isilah tabel tentang sumber daya alam negara-negara di Asia Tenggara. Tabel warna biru yang Ibu buatkan pada slide tadi. Tabelnya seperti itu anak-anak Ibu buat. Nah, mengenai informasi tentang sumber daya alam di negara-negara Asia Tenggara, anak-anak ibu bisa mendapatkannya dari sumber lain, boleh dari buku yang lain, buku bacaan yang lain, boleh dari internet, boleh dari berita televisi dan segala macamnya. Tugasnya yang kedua, tulislah simpulan paragraf 2 dan 3 dari teks cerita peternakan ayam Randi. Tugas yang ketiga, setelah anak-anak ibu membaca teks cerita peternakan ayam Randi, tuliskanlah saran terbaikmu terhadap penyelesaian masalah Randi dan penduduk desa. Nah, jadi saran yang akan anak-anak ibu berikan adalah bagaimana sebaiknya atau langkah terbaiknya penyelesaian masalah antara Randi dan penduduk desa. Kemudian tugasnya yang keempat, dalam penyelesaian masalah peternakan ayam Randi, mereka harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai dari sila keberapakah yang harus mereka terapkan? Nah, di sini anak-anak ibu cukup menuliskan sila keberapanya serta bunyi silanya. Bunyi silanya. Sila keberapa serta bunyi silanya. Itu saja. Oke, selesai sudah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.